Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Safika dari Unit 4 semester 2 dari jurusan PGMI. Saya ingin menjelaskan tentang pelajaran Ulumul Hadis, mata kuliah Ulumul Hadis yang menjelaskan tentang hadis-hadis dhaif atau mardud karena tidak dabit. Seperti kita tahu, cara bahasa kata mardud itu berarti ditolak, yang tidak diterima atau yang dibantah. Tapi secara etimologis, hadis mardud didefinisikan dengan hadis yang hilang seluruh syarat atau sebagiannya. Di sini ada sebab ditolaknya hadis mardud, yaitu terputusnya sanad. Ada dua. Satu, terputusnya sanad secara jelas, dan satu lagi terputusnya sanad secara samar. Dan ada juga terputusnya sifat perawi. Yang satu perawi yang tidak adil, yang dua perawi yang tidak dabit. Macam-macam hadis mardud itu ada 4. Terputusnya sanad secara jelas, terputusnya sanad secara samar, sifat perawi yang tidak adil, sifat perawi yang tidak dabit. Juga ada yang ini hadis mardud karena sanad terputus secara nyata, yaitu ada hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq itu ialah hadis yang sanadnya gugur pada perawi pertama. Ada juga hadis mursal, yaitu hadis yang akhir sanadnya oleh seorang perawi. Ada juga hadis mu'dal, hadis yang sanadnya gugur oleh 2 atau lebih perawi yang gugur secara berurutan. Ada juga hadis munqati, hadis yang sanad periwayatnya terputus pada 2 atau 3 tempat. Ada juga hadis mudalas, itu dia tidak bersambungnya sanad yang merupakan syarat. Hadis makbul dan hanya tergantung pada satu bagian saja. Ada juga hadis mursal kafi, itu juga hadis yang sanadnya terputus di semua tingkatan atau perawi tidak pernah mendengar hadis yang diriwayatkan secara langsung. Perbedaan hadis mudalas dan hadis mursal kafi itu terletak pada cara simaknya. Hadis mudalas adalah jika yang meriwayatkan suatu hadis dari seorang guru yang dengar hadis darinya, tapi hadis itu tidak didengar secara langsung, melainkan adanya perantara. Kalau hadis mursal kafi itu jika yang diriwayatkan suatu hadis dari seorang guru yang tidak pernah dilihat atau dilihatnya tapi tidak didengar hadis lainnya. Ada juga nih karena hadis mardud karena perawi tidak adil. Hadis contohnya tuh hadis maudhu, hadis yang perawinya telah berdusta dan mengakui telah maudhu dalam berupa susana telah. Dan juga hadis matruk, hadis yang diriwayatkan oleh 1 atau 2 orang perawi yang juga kuat melakukan dusta. Ada hadis mungkar, hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang dhaif, banyak sekali kesalahannya dan nampak sifat kefasikannya. Hadis dhaif karena majhul perawinya. Hadis dhaif itu di mana seorang perawi tidak dikenal, di mana sifat yang berhubungan dengan keadilan dan kedabitan tidak diketahui sama sekali. Hadis dhaif karena mubham, hadis di mana perawinya tidak jelas dan hukum riwayatnya tidak dapat diterima selama masih belum diketahui namanya. Ada juga hadis mardud karena perawi tidak dabit, itu ada juga hadis mungkar, hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang dhaif, banyak sekali kesalahan dan nampak sifat kefasikannya itu. Dan hadis maqlub disebabkan jika adanya perbedaan dengan memutarbalikkan matan atau sanad hadis atau mendahulukan atau mengakhirkan. Hadis muttarib, jika adanya perbedaan karena pergantian seseorang perawi yang lain atau penggantian suatu segi yang asalnya dapat bertahan dengan tidak adanya yang dapat ditarjihkan. Hadis musahab disebabkan jika ada perbedaan karena perubahan lafal dengan tidak merubahnya susunan kata-katanya. Itu dari saya, penjelasan dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf, dan jika ada terbata-bata atau kesalahannya mohon maaf. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.